Halo fellas, look who's back up, it's me, si Kasih Pak Utap. Selamat datang balik channel Utap kali ini, dan di kesempatan kali ini kita akan membawakan konten baper lagi atau bahas paranormal experience. Nah, kali ini Autap ditemani sama Alika Kalista ya, yang bakalan ngebacain cerita horor dari subscribers Autap atau followers Autap yang udah dikirim via email. Kalian kalau misalkan ada cerita yang serem juga, yang seru, yang aneh, yang unik, boleh kirim juga ke email Autap, autap@gmail.com. Nanti yang paling bagus ceritanya, paling seru, paling menarik, Autap kirimin hadiah uang tunai seperti subscribers atau followers yang kali ini mengirim. Jadi selamat buat Yesa Putri Maharani yang udah ngirimin cerita ini, kamu dapat hadiah uang tunai dari Autap ya. Tentang nanti, apa ini, Nanti di DM aja akunnya di Instagram Autap @gustavode. Kalau belum follow dulu aja. Ini nggak tahu nih, pokoknya intinya tentang kejadian-kejadian aneh yang sering dialami di rumah semenjak kedua orang tuanya bercerai. Oh, jadi dia cuma berdua kali ya sama orang tua, salah satu orang tuanya. Dan kemungkinan ini ya sinopsisnya ya, Autap kasih tahu ya. Ini tadi udah sempat baca, itu ada kemungkinan bapaknya itu kena pelet. Kena pelet wanita lain. Iya. Sehingga di rumah jadi sering ada kejadian-kejadian yang aneh walaupun bapaknya sama ibunya udah bercerai. Oke, Gitu. mari kita mulai. Oke, langsung kita mulai ceritanya ya. Benar. Oke, sebelumnya Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Kenalin, saya Yesa. Oke, jadi aku mau sedikit cerita tentang kisah horor yang pernah terjadi di dalam hidup aku. FYI, aku bukan anak indigo, tapi aku termasuk orang yang peka terhadap mereka. Kejadian dan awal mula aku bisa benar-benar peka itu ketika ibu sama bapak aku cerai, Jadi setelah cerai baru dia lebih peka kali lebih ya? peka. Mungkin dia mulai melihat ada pattern-pattern atau pola-pola yang aneh gitu. Lanjut, Ini mirip-mirip Binda nih, bukan indigo tapi Iya, tapi menurut aku yang kayak gitu lebih serem. Karena kalau kita nggak tahu. Iya, kalau indigo maksudnya ada yang gerak-gerak atau apa ya udah biasa gitu. Paling mah ini. Tapi yang bukan, karena kita tuh nggak expect apa-apa, tiba-tiba ada yang lewat atau apa kan jadi panik ya. Itu ngeri Sumpah. sih. Itu ngeri sih. Kita lanjut ya. Ya, bisa dibilang bapak nikah lagi sama perempuan yang di kampungnya udah pada tau lah. Mungkin kasarnya bapak aku kena pelet, tapi itu wallahu alam ya. Hanya Allah yang tahu gitu. Berarti dia udah nikah sebenarnya bapak Udah nikah lagi. Tapi kena pelet si istri itu apa orang lain? Biasanya, nih Autap nggak mengeneralisasi ya, tapi emang biasanya kalau yang tinggalnya masih di desa itu agak erat memang sama ilmu-ilmu yang kayak gitu. Dibanding yang di kota. Kalau di kota kan kita udah sibuk sama pekerjaan apa segala macam. Iya. Energinya juga udah beda. Susah ya. Udah modernisasi apa segala macam, udah nggak percaya tahayul. Tapi kalau yang hidupnya masih di desa itu biasanya masih erat. Iya. Gitu. Makanya kalau di desa itu misalkan banyak petani, itu bahkan ada beberapa desa itu yang ada upacaranya. Kalau yang upacara musim adat. hujan supaya apa gitu-gitulah. Buat kalian yang di daerahnya masih kental sama yang gini-gini, Tris. Nah, coba komen di bawah ya. Ada budaya-budaya yang kental nggak dengan hal-hal yang gaib. Nah, setelah kejadian itu di rumah aku sering terjadi hal-hal yang menurut aku di luar nalar, Bahkan tidak hanya aku yang melihat, namun ibu aku juga melihat, mulai dari ulat yang seperti udang. Yang aneh bahkan nggak ada ulat seperti itu. Jadi mungkin dia udah googling, nggak ada tuh jenis ulat kayak gitu. Terus waktu ibu saya sholat ada hewan kaki 1000. Padahal entah dari mana datangnya. Terus ibu saya ambil dan digulung pakai tisu. Lalu ibu saya membereskan mukena bekas sholatnya. Lalu ibu saya mau buka isi gulungan tisu tersebut, dan ternyata di dalam gulungan tersebut kosong, nggak ada apa-apa. Terus yang diambil apa itu, Sedangkan gulungan tersebut nggak ada bekas buka. Oh, mungkin diambil pakai tisu, diuak-uak gini, terus ditaro, beresin mukena dulu selesai sholat. Pas lihat lagi di situ udah nggak ada, udah hilang. Yang kejadian sama ibu aku cuma ada banyak tapi kapan-kapan aku cerita lagi. Oh, mungkin dia tadi mau ngetik ya. Iya. Ada banyak, tapi nanti cerita lagi lah gitu. Nah, berarti lanjut. ini ibu barunya ya? Ini ibu lama, ibu kandung. Oh, ibu kandung. Oke. Kan bapaknya udah cabut. Oh, sebelum ini ya. Dia tinggal sama siapa sih? Dia sekarang tinggal sama ibu kandungnya. Oh, terus rumahnya? Bapaknya sama ibunya kan udah pisah. Iya, bapaknya sekarang tinggal sama istri barunya. Nah, dia sama ibunya sekarang di rumah lamanya. Oh, dia yang jadi yang kena ya? Dia yang kena. Karena biasanya kalau pelet itu kan ngirimnya ke lokasi rumah.
Jadi biasanya walaupun yang targetnya udah nggak ada di situ, masih ada di situ gitu biasanya gitu. Dan pelet kan bentuknya bukan cuma kayak gini dah, bukan kayak ada cowok suka sama Ndah, terus di pelet supaya Ndah suka sama dia juga, bukan. Pelet cara kerjanya nggak cuma kayak gitu. Ndah kalau udah punya pacar dibikin berantem terus. Gitu, supaya putus, pisah, terus Ndah dibikin naksir sama dia gitu caranya. Gue kira kayak ini doang, ya udah naksir gitu, jadi naksir sama dia gitu doang. Enggak. Pelet enggak. Ada yang kayak gitu, ada yang ya itu sampai ya keluarganya dihancurin lah. Supaya pisah. Karena kalau posisinya lagi nggak pisah, kan susah. Kan Kak Edo sama Mbala kan masih nikah nih. Kak Edo dibikin naksir di pelet sama orang. Nah Kak Edo kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk dia ya. Masih ada logikanya, masih kuat gitu, masih agak nalar gitu. Iya, gue naksir lagi sama dia. Tapi kan gue udah punya istri gitu. Nah ini dibikin berantem dulu. Biar ada masalahnya ya. Ya Allah jahat. Itu macam-macam. Dibikin di rumah nggak nyaman. Ada ditaruhin apa, ular apa gitu. Jadi males Kak Edo pulang males, di rumah suka banyak ular. Hawanya panas, dikit-dikit berantem sama istri apa segala macam, lama-lama pisah, begitu pisah. Ceritain sama sama yang itu aja deh gitu. Jangan guys, sumpah. Jadi pelet cara kerjanya kayak gitu guys. Mungkin kalian ada yang belum tahu juga gitu. Ada yang benar-benar strict cuma dibikin suka, ada juga yang aneh-anehnya. Ada istrinya dibikin meninggal juga bisa, macam-macam lah pokoknya. Kita lanjut ya. Nah lanjut kejadian selanjutnya, setelah beberapa lama dan mungkin hampir 1 tahun lah ya, ibu sama bapak aku cerai, aku sering menyendiri di kamar paling depan. Mungkin ini ya, meratapi hidup, aduh kenapa ya pisah gitu. Sedih. Pikiran. FYI kakak aku udah nikah dan ikut suaminya, jadi kamarnya kosong dan aku pakai. Ini kamar depan tuh kamar berarti kakaknya. Dia udah sendirian dong, anak terakhir kali ya? Iya, dia sama ibunya doang deh pokoknya. Oke lanjut, waktu itu udah malam dan entah lupa malam apa, entah malam Jumat atau apa lupa, tapi kejadian itu gak bisa aku lupakan begitu saja. Jadi waktu malam itu aku tiduran di kasur sambil main HP. Entah kenapa aku lihat orang posting foto yang nangkep penampakan dan aku sedikit agak takut. Terus aku berucap, "Jir, serem banget ini foto." Nah setelah aku ngucapin itu, tiba-tiba pintu kamar serasa ada yang mau dobrak dengan suara yang kencang. Duar gitu. Jadi kayak ada yang mau dobrak tapi mungkin posisi kekunci. Jadi kayak ada yang mau nendang, bukan ada yang mau. Gue sumpah langsung merinding dilihat deh. Iya. Sumpah seru berarti banget. Berarti ada yang nendang. Dar, tapi mungkin posisi pintu kekunci. Berarti kayak cerita-cerita Rumanda dulu kali ya? Iya. Suka ada yang kayak gedor gitu-gitu. Cerita Rumanda yang dulu itu sama kayak cerita yang kemarin juga ada. Ada yang ngirim sama gitu juga, diketok gitu-gitu. Gue merinding banget, digedor. Aku shock, kaget, takut. Suaranya seperti ada orang yang mau dobrak, tapi aku tahu itu bukan kucing. Karena sekencang-kencangnya kucing nggak akan sekencang itu, betul. Dan kucing nggak gila juga ya. Masa ada pintu langsung ditabrak gitu, nggak. Kalau kaca mungkin dia nggak ngeliat itu kaca masih mungkin. Tapi kalau pintu, kucing tuh nggak segila itu gitu. Nah aku takut banget. Aku baca-baca ayat kursi dan ayat-ayat yang bisa aku baca semua. Lalu tiba-tiba di kamar itu kan ada lemari tinggi. Aduh, gue nggak baca tapi gue udah tahu nih alurnya kemana nih. Ada Mbak Kun lagi duduk sambil mainin kakinya dong. Terus pas aku balik badan, aku lihat ada sosok kecil di luar jendela. Di luar jendela aku seperti jenglot lah. Sumpah gue nangis, sumpah gue jadi dia gue nangis sih. Aduh, sumpah. Merinding juga nih. Ada jenglot lah yang kayak gitu pokoknya. Terus pas aku tengok lagi, ada pocong yang lagi berdiri membelakangi aku di luar depan kamar kakak aku. Di sana aku mau teriak nggak bisa. Aku cuma bisa baca-baca surat Al-Quran yang aku bisa saja. Mau nangis nggak bisa, mau pingsan nggak bisa. Aku terus ketakutan sampai aku ketiduran. Sumpah kena ulti, gila, kiri kanan atas bawah ada setan semua. Tapi emang katanya kalau lemari tinggi gede tuh emang atasnya ya. Iya, apalagi ada kuntinya gitu. Apalagi kalau dibuatnya dari pohon-pohon jati. Apalagi kemarin kakaknya nikah ya, berarti kosong udah lama. Kosong, bener, pinter dah nih, bener, berarti udah kosong lama. Dan besoknya ketika aku udah bangun, aku nanya ke ibu aku, "Bu, apa malam ada kucing? Atau ibu yang mau buka pintu kamar depan?" Dan jawaban ibu aku adalah, "Gak ada siapa-siapa. Kucing juga gak ada, orang ibu udah tidur dari sore, lagian ibu gak dengar suara apa-apa kok." Seketika aku langsung lemes. Berarti apa yang aku rasakan semalam itu bener-bener diganggu. Dari sana aku udah gak pernah tidur lagi di kamar itu, sehingga suatu ketika aku terpaksa tidur di kamar
itu lagi karena aku nemenin saudara aku yang lagi nginep dan bawa bayi. Entah kenapa bayi itu susah untuk tidur dan terus nangis gak berhenti-berhenti. Hingga saudara aku sampai bilang gini, gandeng tong lewehnya ayah naon, ayah jurik, ayah beli selain ieu teh nikah cida ngeganggu. Artinya, ada artinya. berisik, jangan nangis. Emangnya ada apa ini? Ada setan? Ada iblis? Ada iblis bukan? Kenapa ngeganggu banget? Dan aku usulkan ke saudara aku bilang udah buka YouTube aja, play ayat kursi atau ayat-ayat Al-Quran apa weh. Siapa tahu kan bisa tidur. Nah lalu saudara aku dengar ucapan aku, dia play ayat-ayat Al-Quran di YouTube, lalu bayi tersebut tidur. Ya walaupun sesekali kebangun. Berarti kayak gue dulu. Jadi tamu pun juga digangguin. Iya, apalagi bayi lebih sensitif. Iya, benar. Ya. Dulu soalnya katanya kalau kalian pernah dengerin cerita aku ya zaman dulu, cerita Mbak apa cerita apa. Pokoknya dulu tuh aku punya rumah. Pokoknya aku tuh tiap maghrib nangis, terus harus dibacain doa sama dikasih garam baru berhenti. Apanya lidahnya dikasih garam? Iya. Mas Abi suka kalau kebangun nunjuk-nunjuk pintu, ngajakin main gitu, keluar kayak gitu, atau ada sesuatu di situ. Kayak kalau anak kecil emang ini ya, temennya kali ya. Ada yang temennya, ada yang dijadiin temennya, ada juga yang dia takut sebenarnya. Ya? Iya, jadi digangguin. Lanjut Lalu esok paginya saudara aku nanya ke aku, semalam pas aku play ayat-ayat Al-Quran di YouTube dengar sesuatu nggak? Aku jawab enggak. Emangnya ada apa? Kenapa? Saudaraku bilang gini, pas aku play ayat-ayat Al-Quran di YouTube tersebut, tiba-tiba di pinggir aku di telinga ada suara gini. Shh, gitu. Wah, merinding tuh. Mantap. Wah, gila. Mantap. Gila. Itu pengalaman kalau di sini ada yang bisikin atau ngomong tuh ngeri sih. Itu kayak gue udah nangis kencing tuh, kencing berdiri tuh sih. Iya, aku seketika terdiam di sana dan sampai sekarang aku nggak pernah tidur lagi di kamar itu. By the way, bukan nggak ada kamar lagi, cuma emang di antara kamar yang lain kamar itu paling enak. Bahkan kamar aku sendiri sama kamar kakak aku lebih enak kamar kakak aku. Lanjut nih, ada satu lagi. Ini kejadiannya di kamar aku, kamar kedua. Aku lagi tidur siang sekitar jam 3 atau 4 sore lah. Berarti tidur sore. Nggak boleh ya, Ayah. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, ya. ini juga salah lo, Kak Yesa. Itu ada ininya ya guys ya, ada hadisnya itu. Nggak boleh tidur di atas asar. Nggak boleh. Jadi kalau mau tidur siang itu abis sholat zuhur sampai kira-kira jam 3:30. Selebih dari itu harus bangun. Selebihnya dari itu udah nggak boleh. Karena kayak semua orang kalau tidur segitu rungsing bangunnya, kayak pusing, kesel, bete. Ya, itu ada ininya, ada ayatnya. Nanti ini apa? Kayak orang gila. Iya. Kayak kena gangguan jiwa gitu. Makanya kalau orang tidur maghrib tuh kadang pas kebangun rasanya kayak teleport, bingung, linglung gitu, kayak ini udah hari besokannya ya gitu-gitu. Itu kalau sering, kalau sering kayak gitu, itu bisa gila ternyata. Gue pernah kayak gitu, terus gue udah pakai baju sekolah, itu bodoh kan? banget. Kayak orang ini kan, kayak orang bingung gitu kan? Udah jam segini. Nah itu nggak boleh ya guys ya. Jadi kalau tidur siang boleh itu antara abis zuhur sampai sebelum asar. Pokoknya di antara jam itu aja. Selebihnya nggak boleh. Ya, nih di channel Autab juga ada ininya ya, pesan moral nih. Ada info-info yang mungkin kalian nggak tahu. Jadi next time jangan pernah diulangin lagi, oke? Terus siang sekitar jam 3 atau 4 sore lah, tiba-tiba aku ketindihan. Nah itu, entah itu genderuwo atau jin apalah itu. Awalnya aku tidur biasa, tiba-tiba aku setengah sadar, mataku setengah buka gitulah. Aduh. Nah tiba-tiba sosok itu mewujudkan muka dan perawakan cowok. Aku tiba-tiba dia tidur di atas aku. Aku sadar dong kenapa ini dia tidur. Kan kita belum nikah. Aduh. Ya dinikahin jin ya, jangan-jangan nih. Aku bicara dalam hati kayak gitu dan tiba-tiba sosok tersebut berubah menjadi sosok besar hingga aku sulit sekali untuk bernafas. Buka mata bahkan untuk bicara dan teriak aku nggak bisa. Aku hanya bisa baca doa dalam hati terus-terusan. Aku doa hingga akhirnya aku bangun dengan rasa yang begitu lelah dan takut. Jadi kayak capek banget rasanya. Wah itu tapi udah ketindihan kan kita udah panik sendiri ya dalam hati ya, nggak bisa teriak, belum bisa berdoa. Buka mata aja katanya dia nggak bisa. Pas merem tapi kayak ada orang di depannya, itu serem banget tuh. Demi Allah ya. Itu keringet jagung itu udah keluar semua di sini nih tuh guys. Soalnya aku beberapa kali tuh pernah ketindihan kayak yang tiap malam atau apa gitu. Jadinya tahu banget rasanya, tahu banget paniknya, tahu banget tuh Allah, takut banget. Udah deh cuma segitu sih cerita horor kali ini. Next kalau aku ada waktu aku ceritain kisah horor aku waktu zaman aku PKL tahun 2021. Masih banyak kisah dia guys. Itu ya kesannya kita capek ya dengarnya ya. Ya itu Allah, sangat-sangat serem sih, sampai ada yang kesurupan hampir 10 orang. Semoga email aku ini dibaca. Maaf kalau ada kata yang kurang jelas dan susah dimengerti. Gila.
Hehe, sehat-sehat Aam, Bala, Binda, sama Makasih, anak aja Kak yang Yesa. lain. Assalamualaikum. Kayak saya juga sehat-sehat ya. Amin. Waalaikumsalam. Ya Allah. Semoga udah gak ada lagi ya Yesa gangguan-gangguan Iya. di rumahnya atau di hidupnya ya. Tapi ada ininya, nilai plusnya dia digangguin setan. Apa? Dia dapat duit dari AA. Jadi semua hal tuh ada positifnya kalau dilihat. Iya, ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya Kak Yesa. Oke guys, segitu dulu cerita baper kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini cukup seram atau masih kurang seram? Boleh komen di bawah. Terima kasih juga Alika udah nemenin. Habis ini mau pergi ya? Enggak? Mau cuci rambut aja kita. Tapi AA selama baper menurut AA yang paling serem tuh cerita yang mana? Oh belum, baru ada 2. Kalau yang ngirim sama Yesa ini Yesa baru orang kedua. Berarti sejauh 2 orang ini yang paling serem Yesa. Apa yang kemarin? Masih Menurut Yesa AA? sih. Masih Yesa. Yang kemarin serem tapi ceritanya terlalu singkat. Kalau yang Yesa ini masih ada misteri-misteri yang kayak apakah gangguan ini semuanya termasuk dari kiriman pelet tersebut atau enggak? Atau memang rumahnya serem aja? Nah itu kan jadi wondering. Aduh mana bokap nyokap gua cerai. Oh, mungkin karena di pelet. Terus jadi banyak gangguan. Yang gitu-gitu loh jadi kayak. Jadi banyak pusing ya? Iya, jadi nggak ketebak. Bener. Buat kalian pokoknya yang merasa punya cerita lebih serem dari Kak Yesa ini, Iya, dengan coba. email biar kita bisa nge-review dan Iya. kita bisa jawaban. Asik, dukun kalian. Ya semoga Yesa udah lebih damai ya hidupnya. Amin. Semoga udah nggak digangguin kayak gitu-gitu lagi. Amin. Teman-teman kalau misalkan suka sama video-video kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe and see you on the next video. Bye-bye. Bye.